Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk menikah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Karena jika sebuah pernikahan tidak dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka rumah tangga yang dipenuhi setan akan menghampiri rumah tangga tersebut. Karena sesungguhnya setan telah berjanji akan selalu menggoda manusia dengan tipu daya yang sangat dahsyat, sehingga manusia tidak dapat membedakannya. Namun, seperti apakah rumah tangga yang dipenuhi dengan setan? Lalu, jurus-jurus apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki? Gambaran rumah tangga yang dipenuhi setan. Pemirsa, sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk menikah karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Karena jika sebuah pernikahan tidak dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka rumah tangga yang dipenuhi setan akan menghampiri rumah tangga tersebut. Karena sesungguhnya setan telah berjanji akan selalu menggoda manusia dengan tipu daya yang sangat dahsyat, sehingga manusia tidak dapat membedakannya. Namun, seperti apakah rumah tangga yang dipenuhi dengan setan? Berikut pemaparannya. Pada kenyataannya, rumah tangga yang dibangun berdasarkan ajaran Islam memiliki fondasi yang sangat kuat untuk hidup harmonis dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan setan adalah rumah tangga yang tampak harmonis dari luarnya saja. Biasanya kehidupan rumah tangga ini terlihat sangat bahagia dan bahkan mereka bergelimang dengan harta benda, tetapi di dalamnya tidak dilaksanakan ajaran Islam dan terdapat berbagai pelanggaran yang telah menjadi suatu kebiasaan. Dan ciri-ciri rumah tangga yang dipenuhi setan diantaranya adalah bangun tidur ketika matahari telah meninggi dan meninggalkan kewajiban sholat subuh. Di dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan setan, biasanya diawali dengan pagi yang cerah, yaitu sinar matahari yang telah meninggi. Tetapi seluruh anggota keluarganya masih tertidur pulas karena malamnya begadang menonton TV atau melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Sehingga di pagi harinya, mereka malas untuk bangun pagi dan sengaja meninggalkan kewajiban untuk sholat subuh. Kemudian pada pagi harinya, meskipun sang istri bergegas untuk bangun dan melakukan aktivitas pagi, tetapi tidak pernah diawali dengan doa atau berwudu. Bahkan sang istri hanya mengawali paginya dengan bercuci muka tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengawali aktivitas dengan doa merupakan ciri-ciri rumah tangga yang dipenuhi setan selanjutnya. Biasanya, pada saat tiba waktunya sarapan, seluruh anggota keluarga bergegas bangun dan mandi untuk menyantap hidangan lezat yang telah ada. Acara sarapan pun berjalan dengan diwarnai canda tawa dan keharmonisan keluarga. Tetapi sayangnya, pada saat makan, mereka melupakan doa untuk mengawalinya. Hal ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dari dulu, sehingga semua makanan yang mereka santap tidak memiliki keberkahan di dalamnya. Dan setan pun memenuhi rumah tangga tersebut. Dan tidak hanya itu saja, berikut ciri-ciri rumah tangga yang dipenuhi setan adalah tidak pernah menyebut dan mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sesungguhnya dalam hal ini, setan pun ikut turut bersuka cita di dalamnya, karena seluruh anggota keluarga tidak pernah menyebut dan mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah sholat wajib. Sungguh menyedihkan. Meskipun dari luar sebuah keluarga tampak harmonis, tetapi di dalamnya terdapat setan yang bersuka cita menikmati kebahagiaan yang mereka rasakan. Dan pada kenyataannya, setan sangat menikmati rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya tidak menegakkan ajaran Islam, bahkan secara sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hal yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari rumah tangga yang dipenuhi setan. Sebagai seorang muslim,
tentu kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa momah dan senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas. Karena sesungguhnya setan yang mendengar asma Allah dan menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu secara istiqoh akan lari dan tidak akan kembali lagi untuk menggoda manusia. Selain itu, aktivitas yang dimulai dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat keberkahan dan pahala yang amat besar. Seperti di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pemirsa beriman, itulah pemaparan mengenai gambaran rumah tangga yang dipenuhi setan. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menyadarkan kita semua untuk selalu menjauhkan hal-hal tersebut dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan setiap kewajiban umat muslim agar terhindar dari gambaran rumah tangga yang dipenuhi setan. Amin. Aku ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pemirsa beriman, itulah pemaparan mengenai gambaran rumah tangga yang dipenuhi setan. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menyadarkan kita semua untuk selalu menjauhkan hal-hal tersebut dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan setiap kewajiban umat muslim agar terhindar dari gambaran rumah tangga yang dipenuhi setan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ya, kita bertemu kembali di Berita Islami Masa Kini bersama saya Teguh Wisnu dan saya David Halik. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sini. Dan tadi awalnya sudah dijelaskan ya satu pembahasan dari Berita Islami Masa Kini tentang rumah tangga yang dipenuhi dengan setan. Tapi memang sebenarnya banyak sekali ya udah ya, maksud dalam arti tadi contohnya misalkan di rumah kita tidak banyak, maksud tidak ada ayat-ayat Quran yang ada di rumah kita, tidak ada sholat juga di rumah kita, itu akan kemungkinan besar ada banyak sekali setan atau jin yang akan mengganggu kita juga. Contoh simpel adalah ketika kita masuk ke rumah masuk ke rumah tanpa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jin akan masuk barang kita juga ketika kita tidak mengucapkan salam ya. Betul. Dan tadi juga sudah dilihatkan juga bahwa seperti apa sih indikatornya rumah tangga yang dipenuhi dengan setan ya. Rumah tangga yang suami istrinya panas, berantem terus Terus juga mungkin tidak hanya hubungan antara suami istri dengan anak juga demikian ya. Dan itu juga mungkin bisa jadi selain yang tadi disampaikan, sejadi dari rezeki yang tidak halal yang kita makan itu juga mempengaruhi kehidupan kita ya, baik zatnya maupun cara mendapatkannya, itu juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Dan juga ditambah dengan yaitu tadi pada saat kita ibadah, jika kita makan yang haram ya, itu bisa jadi badan kita itu mau ibadah jadinya malas. Jadi malas, sholat jadi malas, subuh susah gitu ya. Nah, ini mempengaruhi. Jadi pada saat kita sudah malas melakukan ibadah, kita harus hati-hati karena bisa jadi ya ada yang salah dari yang kita makan atau dari kita dapatkan atau juga dari ibadah-ibadah. Jadi indikatornya itu bisa kita perhatikan dengan mungkin dengan lihat ibadah kita sudah ada perasaan nyaman atau malah tambah malas, itu kita harus perhatikan ya. Dan senantiasa ya Wisnu ya, pada saat kita ingin menjaga rumah tangga kita supaya bisa terlindung dari godaan setan atau juga dan lainnya adalah zikir pagi dan petang. Itu penting sekali. Zikir pagi dan petang, insya Allah jadi dilindungi dan senantiasa berzikir. Terus pada saat waktu kosong kita mohon ampun kepada Allah ya, beristighfar dan senantiasa membaca Quran sehingga minta perlindungan Allah. Perlindungan karena tidak ada perlindungan sebaik-baik perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah ini bicara mengenai tadi ya, bicara mengenai ibadah, ini ada juga hal-hal yang luar biasa yang bisa meningkatkan rezeki kita. Nah, ini penting nih ya. Tapi setelah ini udah ya. Jadi tetap di Berita Islami Siang.